Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arawina Nareswari dari kelas Ekonomi Syariah H untuk memenuhi mata kuliah Fikih Muamalat Kontemporer yang diampu oleh Bapak Khairul Daroji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang jual beli salam. Yang pertama harus kita ketahui pengertian salam ya. Bai as-salam atau disingkat salam disebut juga dengan salaf. Secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jadi seperti biasanya ketika kalian untuk mau jajan itu kan yang disebut juga jual beli salam, itu yang disebut dengan salam. Terus selanjutnya salam ialah pembeli memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya. Jadi ketika kalian mau beli jajan atau membeli sesuatu barang, kalian harus tahu sifatnya ini, jajannya seperti apa, barangnya seperti apa. Selanjutnya misalnya seperti ini. Kata penjual, saya jual kepadamu satu box atau box mobil, contohnya box mobil ya, dengan harga 1.500.000. Setelah transaksi disetujui, pembeli membayarnya waktu itu juga walaupun boxnya belum ada. Jadi walaupun boxnya belum ada, tapi si pembeli itu menyetujuinya. Terus setelah transaksi disetujui, pembeli membayarnya waktu itu juga walaupun boxnya belum ada. Jadi salam ini jual beli utang dari pihak penjual dengan kontan dari pihak pembeli. Karena uangnya sudah dibayar sewaktu akad atau dengan perkataan lain, salam adalah jual beli berupa pesanan atau in front payment sale, itu kata lainnya. Juga disebut down payment, artinya penyetoran sebagian harga pembelian sebagai bukti kepercayaan. Namun hal ini perlu bukti pembayaran yang sah berupa kwitansi atau catatan yang ditandatangani penerima uang. Oke, pembahasan selanjutnya kita masuk pada landasan syariah. Oke, landasan syariah itu pada jual beli salam kita itu ada dua landasan. Yang pertama dari Al-Quran dan dari hadis. Yang dimana dalam Al-Quran itu dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Selanjutnya yang pada hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan. Jadi waktu itu Ibnu Abbas itu datang kepada Rasulullah dengan salaf atau melakukan salam itu berbentuk buah-buahan atau untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau itu berkata atau bunyi hadisnya itu seperti ini. Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa wazni ma'lumin ila ajalin ma'lum. Yang artinya barang siapa yang melakukan salaf atau salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Selanjutnya kita masuk pada rukun dan syarat salam. Jadi ketika kita mau bertransaksi atau salam, kita itu harus mengetahui rukun dan syaratnya. Kalau kita nggak mengetahui rukun dan syaratnya, itu sama saja tidak ada yang dinamakan salam. Oke, kita harus memenuhi salamnya ya. Yang pertama itu muslam atau pembeli, itu harus ada. Terus yang kedua muslam ilaih atau penjual. Yang ketiga itu modal atau uang. Yang keempat muslam fih atau barang. Yang kelima itu zigot atau ucapan. Jadi kelima rukun dan syarat tersebut itu harus dipenuhi dan harus ada ketika kita bertransaksi salam. Bisa dimengerti ya? Terus di samping segenap rukun harus dipenuhi, bai as-salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat-syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan dua di antara syarat-syarat penting, yaitu modal dan barang. Jadi ketika kita akan melakukan transaksi salam, kita itu harus ada modal dan barangnya. Kalau kita nggak punya uang, nggak mungkin ada salam ya. Kalau kita nggak ada barang, juga nggak mungkin ada salam. Oke, yang pertama modal transaksi bai as-salam. Satu itu modal harus diketahui. Maksudnya barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Kita kalau mau kita harus kita kulaan atau membeli modal, itu modalnya kita harus tahu jenis, kualitas, dan jumlahnya itu berapa. Selanjutnya
Yang kedua itu penerima pembayaran salam. Yang dinamakan itu kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Jadi ketika kita akan bertransaksi, jadi di situ juga kita harus dianjurkan untuk pembayarannya. Seperti itu. Seperti kalian beli jajan, jadi harus secara langsung dibayarkan. Terus selanjutnya, sebentar. Selanjutnya yang ini al-muslam fih atau barang. Di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah muslam fih sebagai berikut ya. Yang pertama harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua harus bisa diidentifikasikan secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. Yang ketiga, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, kebanyakan ulama masyarakat penyerahan barang harus ditunda suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera. Jadi ini terdapat dua kesepakatan atau dua perbedaan pendapat. Itu ada dua. Terus yang kelima, bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Jadi terserah kalian. Kalian mau, misalnya kamu beli dengan ini. Jadi kalian itu boleh menentukan waktu sampai kapanpun yang kalian mau. Yang penting kalian setuju ya. Terus yang keenam, tempat penyerahan. Jadi kalian harus mengetahui tempat penyerahannya itu di mana. Yang selanjutnya ya, kita masuk pada jenis akad salam. Akad salam itu ada dua ya. Yang pertama itu salam. Salam sendiri dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua itu ada salam paralel. Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya atau yang melaksanakan transaksi bai'ah salam antara bank dan nasabah dan antara bank dan supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang tersebut. Jadi biasanya kalau di si A itu tidak ada barangnya, dia meminta pemasok untuk di orang lain. Terus salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad yang pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antar pembeli dan penjual. Jika saling tergantung akan terjadi syarat tidak diperbolehkan. Jika salah satu itu tidak setuju, maka itu tidak diperbolehkan ya. Terus selanjutnya aplikasi salam dalam perbankan. Bai'ah salam dapat diterapkan atau digunakan pada pembiayaan bagi barang industri dengan jangka waktu relatif pendek dan bank tidak ada niat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai inventory atau simpanan, yakni persediaan atau barang jadi suatu perusahaan. Oleh karena itu dilakukan akad bai'ah salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Yang selanjutnya itu keuntungan dalam akad salam dan manfaat ya. Keuntungan dan manfaat akad salam. Akad salam ini diperbolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Yang pertama itu jaminan atau mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Jadi kamu misalnya membutuhkan sesuatu, itu juga menurut kamu gitu. Terus selanjutnya yang kedua, sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli. Di antaranya ya, yang pertama penjual mendapatkan modal atau menjalankan usahanya dengan cara yang halal. Jadi ketika kita akan menjalankan suatu transaksi, itu harus memenuhi syariat dan itu harus halal hukumnya ya. Selanjutnya penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli. Jadi
ketika kamu menjadi penjual dan kamu pembeli, jadi si penjual itu membeli, kamu harus melayani ini sebagai pembeli itu harus dengan senang hati, misalnya seperti itu. Oke, yang terakhir ya, kita masuk ke penutup. Kesimpulannya itu, jadi berdasarkan uraian pembahasan di atas tadi yang saya jelaskan tadi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ya. Yang pertama, salam. Yang perlu diketahui, salam itu pembeli memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Terus landasan syariahnya itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Terus selanjutnya ada rukun dan syaratnya tadi ya. Oke, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk memenuhi mata kuliah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.